wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya masih semangat untuk belajar di rumah? Baik anak-anak ibu, ini kali pertama kita bertemu di pelajaran matematika dengan Ibu Yuni. Nah, sekarang pelajaran matematika untuk yang pertama di kelas 7 itu adalah tentang bilangan bulat. Baik anak-anak ibu, kalian bilangan bulat tidak asing lagi. Waktu di SD kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kalian juga mempelajari bilangan bulat. Nah, di kelas 7 itu hanya pendalaman dari materi kelas 4, 5, 6. Baik anak-anak ibu, sekarang tujuan pembelajaran bilangan bulat di kelas 7 itu adalah yang pertama, kamu dapat mengidentifikasikan konsep dari bilangan bulat. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan anggota suatu bilangan bulat. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kamu dapat menggunakan bilangan bulat untuk penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu, nah untuk apa sih kita mempelajari bilangan bulat? Nah, banyak manfaatnya. Semua lini kehidupan selalu menggunakan bilangan bulat. Kamu belanja di pasar menggunakan bilangan bulat. Artinya membeli menggunakan uang rupiah itu juga bilangan bulat. Rupiah, 2 rupiah misalnya, 100.000, 200.000 itu juga bilangan bulat. Nah, mana lagi yang tidak menggunakan bilangan bulat? Dalam agama, di agama Islam juga menggunakan bilangan bulat. Misalnya surat An-Nisa ayat 37. Nah, itu kan bilangan bulat. Kemudian dalam bidang apa lagi? Memasak. Jangan dikira memasak tidak menggunakan bilangan bulat. Kalau kamu membuat kue, komposisi bahan makanan, takarannya itu menggunakan bilangan bulat. Nah, itulah dia. Makanya bilangan bulat banyak manfaatnya. Nah, kita belajarin bilangan bulat. Baik, kamu perhatikan video yang akan Ibu bagikan supaya kamu dapat mempelajari bilangan bulat. Operasinya. Bilangan bulat itu ada operasi plus, minus, kali, bagi. Pengalaman belajar kalian yaitu mengamati cara membandingkan bilangan bulat. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Ada bilangan bulat yang besar, ada bilangan bulat yang kecil. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Yang kedua, menggali informasi tentang sifat-sifat operasi itu bilangan bulat. Nah, nanti akan Ibu berikan sifat-sifat operasi itu bilangan bulat. Yang ketiga, mengkomunikasikan cara membandingkan bilangan bulat. Yang keempat, mengkomunikasikan sifat operasi itu bilangan bulat. Anak Ibu. Oke, sekarang operasi bilangan bulat. Pertama, operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi pengurangan. Yang ketiga, operasi perkalian. Yang keempat, operasi pembagian. Yang kelima, operasi campuran. Oke, sekarang kita belajar tentang operasi penjumlahan. Yeay. Lanjut. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Tapi kalau bilangan yang besar tidak. Kenapa? Tidak efektif. Tujuan mempelajari matematika supaya kita efektif menggunakan atau efektif dalam perhitungan. Nah, ada garis bilangan. Untuk yang di sebelah kanan 0 itu bilangan positif. Untuk yang sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Next, perhatikan. Ini adalah garis bilangan. Nah, kemudian jika ini garis bilangan, perhatikan. Garis bilangan yang pertama adalah dari 0 melangkah 2 langkah ke kanan, 2. Melangkah lagi 5 langkah ke kiri, ke kanan. Maaf. Melangkah lagi 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 2, sekarang ditambah dengan 5, maka menghasilkan 7. Nih. Ini hasilnya. Hasilnya 7. Maka 2 tambah 5 sama dengan 7. Oke. Sekarang perhatikan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahannya itu melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B.
sekarang perhatikan. Nomor 1, A tambah B sama dengan B tambah A. Nomor 2, min A tambah min B sama dengan min A tambah B. Yang ketiga, A tambah min B sama dengan A min B sama dengan min B tambah A jika A lebih besar B. Ini semuanya adalah bentuk umum penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang perhatikan inverse bilangan bulat. Apa itu inverse? Lawan. Nah, di sini min 1 lawannya 1. 3 lawannya min 3. Nah, positif lawannya negatif. Jika dijumlahkan dua buah bilangan positif dan negatif yang angkanya sama, itu menghasilkan nilai 0. Itu maka dikatakan sebagai inverse. Nah, next. Oke, perhatikan. Nah, sifat-sifat pasangan bilangan. Tadi yang ibu katakan inverse. Nah, 1 lawannya min 1. 2 lawannya min 2. Min 3 lawannya 3. Jika dijumlahkan min 3 tambah 3, hasilnya 0. Jika dijumlahkan 2 min 1, hasilnya 0. Itu dikatakan sebagai inverse. Nah, sekarang perhatikan anak-anak ibu, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat tertutup. Artinya apa? Dua buah bilangan bulat apabila ditambahkan menghasilkan bilangan bulat juga. Makanya dia tertutup. Tidak akan menghasilkan bilangan lain. Nah, tetap menghasilkan bilangan bulat. Itu dikatakan sebagai sifat tertutup. Ibu ambil contoh. Min 8 tambah 7 sama dengan min 1. Min 8 bilangan bulat, 7 bilangan bulat, min 1 juga bilangan bulat. Itu artinya sifat tertutup. Sekarang, sifat komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hubungan A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, apabila min 3 tambah 8, hasilnya akan sama dengan 8 ditambahi dengan min 3. Itu dikatakan sebagai sifat komutatif. Next. Nah, sekarang sifat asosiatif. Jika ada 3 buah bilangan bulat A, B, C sembarang, maka berlaku A ditambah B dulu, baru ditambahkan dengan C. Itu nilainya akan sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, nilainya akan sama. Di sini Bu ambil contoh 5 tambah 6 dulu sama dengan 11. 11 tambahi 8 sama dengan 19. Nilainya akan sama dengan 5 ditambah 6 tambah 8 sama dengan 14. 5 ditambahi 14 sama dengan 19. Nilainya akan sama. Oke, sekarang unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Semua bilangan bulat jika ditambah dengan 0 menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contoh, min 12 tambah 0 hasilnya min 12. 100 tambah 0 hasilnya 100. 0 ditambah 1000 hasilnya 1000. Dan seterusnya. Nah, itu namanya unsur identitas. Oke, sekarang kita lanjut operasi pengurangan. Bagaimana dengan operasi pengurangan? Ini garis bilangannya. Gambar menunjukkan sebuah pengurangan. Nah, pertama, 8. Ibu melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dikurangi 4. Maka ibu mundur ke kiri. Kenapa? Karena dikurang. Minus 4 ke kiri. 1. Nah, 4 ke kiri. Perhatikan. 1, 2, 3, 4. Berhenti di angka 4. Maka hasilnya adalah 4. 8 kurangi 4 sama dengan 4. Hati-hati, untuk bilangan bulat penjumlahannya menggunakan garis bilangan, penjumlahan atau pengurangan itu hanya untuk angka-angka yang sederhana. Kalau untuk angka yang besar tidak, karena dia tidak efektif. Next, selanjutnya. Pengurangan dua bilangan bulat.
bentuk umumnya adalah 1, A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. A dikurangi min B sama dengan A ditambah B. Min A dikurangi min B sama dengan min A ditambahi B. Yang keempat, min A dikurangi B sama dengan min A ditambah min B sama dengan min A tambah B. Itu adalah bentuk umum pengurangan bilangan bulat. Sifatnya tertutup. Dua buah bilangan bulat jika dikurangkan maka menghasilkan bilangan bulat. Contoh, 8 dikurangi min 12 sama dengan 20. Semuanya bilangan bulat. Kemudian ada sifat komutatif. Jika A dan B sembarang bilangan, maka tidak berlaku hubungan A dikurangi B sama dengan B dikurangi A. Nah, 14 dikurangi 9 tidak sama dengan 9 dikurangi 14. Artinya apa? Bahwa pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Tidak ya, tidak berlaku. Kalau penjumlahan tadi berlaku. Tetapi kalau pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Next. Perhatikan. Sekarang bagaimana dengan sifat asosiatif? Ternyata bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Kenapa? Karena di sini perhatikan, A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan A dikurang B kurang C. Jadi nilainya itu tidak sama. Maka dikatakan pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Oke, anak-anak Ibu, bagaimana? Sekarang apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah, Ibu lanjutkan. Contoh operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan. Hitunglah 18 dikurangi 20 ditambah 10 sama dengan berapa? Yang kedua, min 15 dikurangi min 10 ditambah 20 sama dengan berapa? Penyelesaiannya adalah 1. 18 kurangi 20 sama dengan min 2. Udah. Kemudian ditambah 10 sama dengan 8. Nah, itu dia. Yang kedua, min 15 min 10 sama dengan min 2. Min 25. Nah, kedua-duanya minus. Perhatikan, min 15 min 10 dua-duanya min, maka hasilnya pasti min. Nah, angkanya dijumlahkan. 15 tambah 10 sama dengan 25. Kemudian ditambah 20. Hasilnya sama dengan min 5. Min 25 tambah 20, kenapa bisa menjadi min 5? Perhatikan. Angka yang tertinggi adalah 25. Karena 25 nilainya negatif, maka hasilnya pasti akan negatif. Negatif, kemudian dikurangkan. 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah negatif 5 atau min 5. Next. Ini ada beberapa contoh soal. Nah, perhatikan. Soal yang pertama, min 8 ditambah min 12 itu adalah min 8, di sini min 12. Sama dengan, karena kedua-duanya min, maka hasilnya min. Angkanya dijumlahkan, 8 tambah 12 sama dengan 20. Nah, nomor 1. Yang kedua perhatikan, 6 min 16. Angka yang tertinggi adalah 16. Nilainya min. 16 nilainya min, maka hasilnya pasti min. Kenapa? Angka yang terbesarnya min. Dikurangkan 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Maka hasilnya min 10. Yang ketiga, itu min 11 ditambah 7. Angka yang tertinggi 11, nilainya min, pasti hasilnya min. Nah, sekarang min 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah min 4. Soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 4. Nah,
Soal nomor 4, itu kedua-duanya angka adalah negatif. Pasti hasilnya negatif. Jumlahkan. 7 tambah 9, 16. Maka hasilnya min 16. Nomor 5, min 15 ditambah min 12. Ditulisnya min 15, min 12. Kedua-duanya negatif. Maka menghasilkan angka yang negatif. Angkanya dijumlahkan. 15 tambah 12 sama dengan 27. Nomor 6, min 5 ditambahi min 7 dikurang min 4. Nah, sekarang penulisannya dia berubah menjadi min 5-nya tetap, min 7 tetap, plusnya hilang, sudah dikalikan. Kemudian min kali min sama min ketemu dengan min menghasilkan positif sama dengan min 12 ditambahi 4 hasilnya adalah min 8. Kenapa? Angka yang tertinggi adalah 12. Karena 12 minus, maka hasilnya pasti minus. 12 dikurangi 4 hasilnya 8. Nomor 7, 9 dikurangi min 12 sama dengan 9 tambah 12, 21. Nomor 8, min 9 ditambah 15. Angka yang tertinggi 15. Karena 15 positif, maka hasilnya adalah positif. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Nomor 9, nah perhatikan nomor 9, min 235 ditambah min 304 sama dengan min 639. Nah, kedua-duanya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Jumlahkan 235 ditambah 304. Nomor 10, 415 dikurangi 750 sama dengan min 335. Nomor 11, min 124 dikurangi 467 sama dengan min 591. Oke, itulah tadi contohnya. Oke, ini adalah contoh soal cerita untuk bilangan bulat. Perhatikan, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Nah, setelah dia merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian dia turun lagi. Mencoba menyelam lebih dalam lagi di kedalaman 5 meter. Ditambah turun lagi ke kedalaman 5 meter. Berapakah jarak antara permukaan laut dengan posisi penyelam sekarang? Kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut itu adalah nilainya negatif, yaitu negatif 2. Ke bawah lagi, menyelam lebih dalam lagi, 5 meter ke bawah permukaan laut lagi, adalah min 5. Maka jika dijumlahkan, min 2 tambah min 5, dua-duanya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Angkanya dijumlahkan, 2 tambah 5 adalah 7. Maka kedalaman penyelam tersebut di bawah permukaan laut adalah 7 meter. Itu dia. Oke anak-anak Ibu, itulah penjelasan Ibu mengenai bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, boleh didiskusikan dengan Ibu, boleh via WhatsApp, boleh via Google Classroom. Terima kasih anak-anak Ibu. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu sharekan di WA. Nah, kalian tugasnya dari buku paket. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih.